Ibu. Iya. Ya, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan mengikuti sesi EduFair yang akan dibawakan oleh dari Monash College. Gimana nih, Sir Thomas, timnya Sir Thomas atau ada yang lain lagi? Hanya Mungkin saya sendiri kami aja sobat. untuk pagi ini. Oh iya, Mr. Thomas sendiri ya. Single fighter di sini ya, Sir ya. Iya, mudah-mudahan semua tersampaikan dengan Iya. baik nih. Amin. Iya, pada pagi hari ini tentu anak-anak juga jangan menyia-nyiakan kesempatan kalian untuk tahu lebih banyak lagi tentang Monash College. Siapa tahu nih kalian tertarik dan kalian ingin bergabung dengan Monash College. Nah, perhatikan sesi ini dan jangan lupa open cam. Oke, guys? Tolong untuk open cam. Melihat ini masih pada gelap nih. Ayo dong open cam ya. Para peserta ya, siswa-siswa yang cantik dan ganteng, tunjukkan dong. Biar kokonya tahu nih, wih, siswa penabur keren-keren nih, gitu kan. Ya, ayo, silahkan open cam. Yes. Untuk anak-anak, ya. Oke, Sir Thomas, kami persilahkan untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih. Terima kasih Bu, selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga masih semangat ya teman-teman. Kita presentasinya kali ini nggak akan terlalu bosenin karena banyak video-video yang teman-teman nanti bisa saksikan pada saat saya melakukan presentasi ya. Oke, jadi kita mulai saja untuk slideshow-nya. Ya, sudah tampil di layar ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk sesi kali ini kita dari Jakarta International College untuk program Monash College di Indonesia. Jadi buat teman-teman yang memang tertarik untuk ke Australia, Malaysia, China, dan UK bisa melalui program DJIC under Monash College Program. Nah, untuk teman-teman yang memang mau ke luar negeri, biasanya ke Monash khususnya ya, jadi kalian sudah nggak perlu jauh-jauh lagi, lulus kelas 12 SMA, bisa year 1-nya di sini. Nanti year 2-nya baru berangkat ke luar negeri, jadi second year baru berangkat. Jadi nggak perlu buru-buru supaya kalian juga bisa saving. Nah, untuk sesi kali ini saya akan cover untuk foundation program dan juga program diploma. Tapi teman-teman jangan khawatir, untuk program diploma di sini bukan nanti kalian lulus dengan program diploma, bukan. Tetap lulusnya S1 atau bachelor degree. Tapi memang nanti untuk programnya namanya diploma selama di Jakarta, kemudian di luar negerinya nanti dengan program S1 atau bachelor degree. Nah, bagaimana caranya? Kita simak ya. Untuk video pengenalan JIC, jadi ada pengenalan singkat supaya kalian lebih tahu JIC itu apa sih, apa hubungannya dengan Monash College. Hai, saya Jessie. Ingin kuliah S1 di universitas top dunia di Amerika, Australia, dan Inggris? Di JIC, kamu bisa transfer setelah 2, 4, hingga 6 semester di Indonesia dan melanjutkan kuliah hingga wisuda di luar negeri. JIC menggunakan 100% kurikulum Monash College Australia dan Western Michigan University Amerika yang membantu untuk mempersiapkan kuliah dengan standar universitas top dunia. Tenaga pengajar JIC adalah lulusan universitas ternama dunia dan berasal dari berbagai negara. Kamu bisa hemat biaya kuliah hingga 70% di JIC. JIC akan membantu proses transfer ke luar negeri bersama teman yang kamu kenal selama belajar di JIC. Kamu punya berbagai pilihan transfer, seperti University of San Francisco, BISP UC Berkeley, University of Birmingham, Sian Chiao Tong Liverpool University, dan banyak lainnya. Hubungi sekarang untuk tahu informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran kuliah di JIC. Ya, itu untuk videonya ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali yang kalian bisa pilih nanti setelah lulus dari JIC, partner di JIC itu banyak banget. Nah, tapi kalau untuk fokus kali ini itu untuk ke Australia, Malaysia, China, dan UK saja ya teman-teman ya, supaya lebih enak nih nanti penyampaian materinya lebih terfokus. Nah, banyak sekali reasons kenapa kalian harus study di JIC. Yang pertama adalah guaranteed placement in university, khususnya ke Monash. Jadi buat teman-teman yang memang sudah lulus kelas 12 SMA, kita punya program year 1-nya nih di Indonesia. Kemudian nanti year 2-nya baru berangkat ke Monash, dan kita itu dijamin ya. Jadi teman-teman kalau mungkin kampus-kampus lain ada yang menawarkan program ke luar negeri, biasanya banyak syaratnya. Ada IPK harus minimum berapa, ada kuotanya, IELTS-nya juga harus tinggi. Nah, sedangkan kalau di JIC tidak.
kalau kita menjamin students untuk langsung diterima di Monash pada saat sudah belajar di JIC. Karena kita adalah Monash College, otomatis ke Monash University sudah di-guarantee. Kemudian excellent preparation. Kalau untuk di JIC sendiri, kita jam kuliahnya itu 20 jam per minggu. Compare, kalau untuk uni di Australia atau China atau Malaysia pada umumnya, biasanya 1 minggu itu hanya belajar 12 jam. Jadi kamu sudah punya ekstra 8 jam lebih banyak untuk belajar, agar pada saat kalian transition ke second year di Monash Uni, kalian sudah jauh lebih siap. Dan juga nilainya juga jauh lebih tinggi. Track record kita membuktikan student-student yang dari JIC berangkat tahun kedua di Monash, nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan anak-anak yang lulus SMA langsung berangkat ke luar negeri. Jadi bisa year one-nya di Indonesia dulu setelah kalian lulus SMA. Kemudian small classes, kalau untuk di JIC sendiri juga kelasnya kecil-kecil ya, jadi hanya 25 students per kelas, sehingga untuk sesi tanya jawab, kemudian discussion, jauh lebih kondusif karena kelasnya kecil dan jauh lebih efektif juga. Kemudian try out and find your specialization. Nah ini yang paling penting untuk kalian. Karena kalau belajar di luar negeri, kalian sekarang sudah kelas 12, kemudian kalian apply ke luar negeri, biasanya tuh kalian isi form pendaftaran, nah di sana sudah langsung diminta tuh biasanya. Kalian misalnya tertarik untuk jurusan bisnis. Nah, bisnis itu kan banyak. Mereka sudah minta sejak awal, kamu mau bisnisnya apa? Management, marketing, actuarial science, accounting, international business, banyak banget ya. Even IT juga sama. Banyak sekali jurusannya yang kalian harus pilih sejak awal. Pastinya kalian jadi ngira-ngira, kira-kira accounting deh, atau kira-kira marketing. Nah, kalau mengira-ngira itu berbahaya ya, karena ini kan masa depan. Nah, kalau di JIC, kita tidak perlu milih sejak dini spesialisasinya. Jadi contoh, kalau kalian mau kuliah bisnis, oke, year one-nya bisnis, kalian akan belajar introduction to accounting, introduction to marketing, introduction to actuarial science, finance. Kalian akan belajar semua introduction-nya dulu. Kemudian tahun kedua kalian baru lebih aman untuk memilih jurusan karena kalian sudah bisa lihat nih, kalian sudah belajar semua introduction-nya, jadi tahun kedua nilainya juga jauh lebih baik ya karena passion-nya sudah sesuai dengan yang kalian ambil. Nah, itu kalau untuk specialization sendiri nanti diambilnya pada tahun kedua. Ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman karena nggak perlu buru-buru untuk pilih jurusan. Kemudian untuk group work, kalau di JIC dan di Monash Uni sendiri itu untuk perkuliahannya sudah banyak tugasnya itu grup ya, supaya kalian lebih siap untuk pada saat di dunia kerja maksudnya lebih siap untuk teamwork. Kemudian stay longer with family, khususnya untuk mungkin ada bapak dan ibu orang tua murid di sini. Jadi anak-anak bisa tinggal lebih lama dengan Bapak Ibu di Indonesia, tidak perlu lulus kelas 12 SMA langsung berangkat, tapi lulus SMA bisa di Jakarta dulu. Baru nanti berangkat ke luar negerinya setelah sudah lebih dewasa lagi di tahun kedua. Kemudian karena masih stay di Indonesia, otomatis dari segi masih ada savingnya ya. Jadi ada saving sekitar 400 juta rupiah dibandingkan langsung berangkat ke luar negeri sejak awal. Jadi bisa dipakai savingnya untuk kalian S2 di luar negeri. Dan pastinya one stop service untuk teman-teman yang memang berangkat ke luar negeri nanti untuk application, kemudian visa, itu nanti akan kita bantu semuanya. Jadi nggak perlu pakai agent-agent lagi, karena agent service sudah included di JIC. Nah, kenapa sih teman-teman harus Monash Uni? Karena memang rankingnya ada di sini ya teman-teman di layar ya. Jadi kita adalah top 100 university ranking, di mana untuk semua ranking-rankingnya sudah di dunia sudah sangat baik sekali ya. Dan khususnya di QS World Universities Ranking, kita di ranking 58 dunia tahun ini. Nah teman-teman kalau punya rencana kuliah dimanapun itu, kalian bisa cek di topuniversities.com. Di sana kalian bisa lihat peringkat dari uni-uni yang akan kalian pilih. Jadi kalian bisa tahu sampai mana sih kualitinya gitu ya. Jadi bisa dicek di topuniversities.com dan nanti lembaga surveinya adalah QS World Ranking. Nah, untuk Monash Uni sendiri courses-nya banyak sekali teman-teman ya. Ada Art and Design, ada juga Arts, Humanities and Social Sciences untuk teman-teman yang tertarik ke Communication,
journalism, international relation, psychology, philosophy, politics, bisa masuk ke arts, humanities, and social science. Kemudian bisnis, seperti tadi yang saya sudah sebutkan, ada actuarial science, ada accounting, marketing, international business. Ya, jadi ada semua di situ ya. Kemudian IT juga ada seperti games development, atau yang tertarik ke big data, bisa belajar data science, ataupun juga security and network, atau juga software development. Jadi ada banyak sekali jurusan-jurusan yang ada di Monash University, teman-teman. Tapi jangan khawatir, karena memang di JIC itu semua dipersiapkan belajar introductions dulu, supaya teman-teman nggak salah pilih jurusan. Nah, kalau yang the best-nya di Monash, kita ada 2. Satu untuk bisnis kita memiliki Triple Crown Accreditation. Jadi kalau teman-teman memilih kuliahnya bisnis, coba ditanyain juga ke uni-uni yang kalian inginkan, apakah sudah memiliki sertifikasi Triple Crown Accreditation atau belum. Jadi Triple Crown Accreditation hanya dimiliki oleh sedikit university di dunia, artinya diakui oleh seluruh dunia, sehingga nanti pada saat kalian S2 lanjutnya ke negara lain, itu sudah nggak perlu khawatir lagi kalau kampus kalian sudah terakreditasi oleh Triple Crown Accreditation. Kemudian, yang the best-nya juga, kita punya farmasi. Farmasinya Monash adalah nomor 2 di dunia, bahkan lebih tinggi dari Harvard University. Nah, karena JIC itu menjamin students ke Monash, jadi kalian jangan khawatir, tetap walaupun nomor 2 di dunia, ada kuotanya, tetap kalian akan dapat duluan. Nah, sistemnya seperti ini. Kalau misalnya seperti farmasi kan nomor 2 dunia, otomatis pasti seat-nya terbatas, bangkunya pasti dibatasi. Nah, biasanya students di JIC akan mendapat jatah duluan. Sisanya akan dibuka untuk umum apabila juga ada sisanya ya. Jadi kuotanya akan dibuka untuk students di Indonesia setelah anak-anak dari JIC itu memilih. Seperti itu. Jadi untuk yang langsung ke luar negeri, jalur langsung kelas 12 SMA ke Monash bisa-bisa saja. Tapi memang ada kuotanya. Kalau di JIC itu sudah dapat prioritas untuk bisa dapat ke Monash duluan seats-nya. Nah, ini ada video teman-teman Living in Melbourne. Jadi ini penting sekali informasi untuk kalian bagaimana nanti perkuliahan di Monash University khususnya di Melbourne, dan selain belajar aktivitas studentsnya ngapain aja bisa dilihat di video ini. There was one very important thing for me, and which was feeling safe and being respected for who I am, respected for my culture. What I like best about Melbourne is probably its diversity. I mean, starting basically at the food, you have pretty much all food across the world. Melbourne is really culturally diverse and there's a lot of great foods to offer. I just love the food here. You get everything you like. I've been to quite a few tourist attractions, to Flinders Street, the Botanical Garden in Melbourne. They're great. When I take time out of my studies, I love to explore the countryside and head out to the Dandenong Ranges. If I were to recommend, everyone should go to the Great Ocean Road. It is a beautiful place. It's like a piece of heaven on earth. I went to White Night and it's like a nighttime festival in the city. And I really think that it's amazing experience. It's more than a land down under. It's more than a land of kangaroos or wallabies or boomerang. Because I live on campus, I walk to uni. I get around Melbourne by public transport. You get to the bus, you get to the train, you get to the tram, and it's so easy. I made friends when I was living on campus from all across the faculties and all across year levels. I meet new friends through like engaging myself in social activities and also the orientation day. I've made friends from all over the world. Just talk to them at university and you'll make great friends. My favorite things to do with my friends are to go for a jog in the evening, play badminton during the weekends, and go to the city, could be on a Sunday afternoon. My top study tip would be doing your work as you go.
because when it all piles up and you have deadlines the next day, it's going to be very difficult to finish all of them on time. Number one, studying in the library. For postgraduate students, one of the lucky things we have is a separate postgraduate lounge where you can study all night long. Be organized and set a goal for yourself. The best thing is that when you study late into the night, they offer you a security bus that can drop you off at your home. Organize what you have to do today, and then the rest of the time you can go play and do whatever you want. So it's like a bit of fun and a bit of work. Before my grocery shopping that I do weekly, I first check my bank statements and then I set out a limit for myself that, okay, probably today I'm going to do a grocery shopping for the next 1 or 2 weeks in around $70 to $80. Keep a record. Like if you feel like that week you have spent too much, maybe when you check your wallet that it's like only $10 left, then you can go back and see what have you spent most on. Living in a new country has helped me become more independent. One day in the future, I aim to positively impact others and give back to the community that I have received so much from. Oke, tadi video untuk living in Melbourne ya teman-teman ya. Jadi ternyata selama belajar di Melbourne itu seru juga karena bisa jalan-jalan juga, banyak kenal dengan teman-teman dari negara lain. Jadi pastinya kalau kuliah di luar negeri selain ilmu, pengalaman, itu pastinya juga building network ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita bergerak ke program untuk Pathway to Australia, Malaysia, dan China dari Fast Track program yang disediakan oleh GIC by Monash College Program. Itu ada program diploma. Seperti yang saya sudah sampaikan di awal, teman-teman jangan khawatir, bukan kalian lulus dengan program diploma, bukan. Tapi lulusnya tetap S1 atau Bachelor Degree. Program diploma itu hanya dijalankan di Indonesia atau di JIC saja selama 8 bulan. Jadi cukup 8 bulan saja sejak lulus kelas 12 SMA, kalian akan langsung mendapatkan sertifikat diploma dari Monash College Australia. Tambah 2 tahun di university, khususnya di Monash, itu langsung dapat S1 atau Bachelor Degree. Students yang sudah punya diploma certificate dari Monash College Australia, khususnya di JIC, akan langsung digaranti untuk tahun kedua di Monash University, bisa di Australia, dan juga di Malaysia. Nah, untuk program studi yang bisa dipilih, ada Arts. Arts ini saya sudah sampaikan di awal ya. Ada Communication, Journalism, International Relation, ada Psychology, Philosophy, Politics, ataupun di Business and Economics, seperti Accounting, Marketing, Actuarial Science, Management, atau juga di IT, teman-teman. Jadi 3 bidang studi ini bisa hanya 8 bulan di JIC dulu, kemudian 2 tahun di luar negeri untuk dapat S1 atau Bachelor Degree. Nah, buat teman-teman yang tertarik juga untuk ke UK, nah sekarang nggak usah jauh-jauh. University of Liverpool sudah buka cabang di China, jadi dinamakan XJTLU. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan S1 atau Bachelor Degree dari University of Liverpool UK, bisa di China, teman-teman. Jadi lulus dari XJTLU, kalian akan mendapatkan S1 atau Bachelor Degree dari University of Liverpool UK dan juga Xi'an Chiaotong University China. Jadi kalian akan dapat 2 gelar sekaligus, satu dari UK, satu dari China untuk transfer options ke XJTLU ya. Nah, ini syarat masuknya teman-teman, lulus kelas 12 SMA dengan ijazah SMA ya pastinya, dan English requirements-nya tertera di layar. Jadi bisa pakai IELTS, TOEFL, ataupun PTE. Buat teman-teman yang sudah kelas 12 di sini, jangan khawatir, bisa kalian prep dulu sejak sekarang. IELTS preparation sekarang sudah banyak sekali, bisa di YouTube, bisa juga prep online, banyak sekali English course yang menyediakan IELTS preparation untuk mempersiapkan kalian mengambil sertifikat IELTS ini ya. Jadi lulus kelas 12 SMA, syarat minimumnya sudah harus punya IELTS 6, writing 6, untuk bisa masuk ke JIC. Once sudah di JIC, kalian akan langsung digaranti masuk ke Monash. Jadi tidak ada syarat IELTS lagi, harus ambil lagi, tidak ada ya teman-teman ya. Jadi langsung dijamin berangkat ke tahun kedua di Monash. Nah, buat teman-teman yang memang merasa Australia mungkin di samping keren ya, mungkin ada yang merasa juga kayaknya tuition fee atau living cost-nya terlalu tinggi. Nah, Monash menyediakan alternatif dengan quality yang sama, teman-teman, itu dengan harga yang lebih affordable. Bisa di Sunway, Malaysia, dan pastinya nggak kalah seru juga dengan yang di Melbourne.
Welcome to Monash. Welcome to Monash Malaysia. こんにちは。ようこそモナッシュへ。Selamat datang. Monash University Malaysia. Welcome to Monash. Monash University Malaysia. Love it here. It's gonna be a great experience. You're going to enjoy it here. Monash rocks. Monash rocks. I absolutely love it here. Ya, kita bergerak ke program berikutnya ya teman-teman ya. Jadi setelah tadi ke Australia dan Malaysia, kita sekarang ada juga ke UK. Nah, buat teman-teman yang mungkin kalau mungkin nggak mau ya, pada ada University of Liverpool di China, pengennya langsung ke UK langsung, bisa. Jadi pakai program pre-university dari JIC. Nah, untuk bisa ke UK, kalian lulus kelas 12 SMA, nanti ikut program pre-U dulu atau foundation selama 12 bulan. Bisa ke Birmingham, Durham, Liverpool, dan Newcastle. Kalau untuk tadi Monash merupakan anggota Group of 8 di Australia ya, 8 Unitop yang ada di Australia. Nah, sekarang kalau partner kita yang di UK merupakan anggota Russell's Group atau grup uni yang memang top yang ada di UK ya. Jadi bisa ke 4 uni yang ada di layar tersebut. Untuk programnya, setelah lulus kalian kelas 12 SMA, ikut foundation, kemudian mostly 3 tahun nanti kalian akan spend di UK untuk bachelor degree ataupun S1. Untuk syarat masuknya, lulus kelas 12 SMA, dan English requirements yang seperti di layar ya. Jadi slightly lower daripada program yang tadi, kalian soalnya akan ikut ke program pre-university dulu. Setelah pre-U baru ke first year kalau untuk ke UK. Tapi kalau untuk Australia, China, dan Malaysia bisa langsung year 1 di JIC, kemudian year 2-nya berangkat ke luar negeri. Bedanya seperti itu. Dan ini campus facilities yang disediakan oleh JIC. Jadi standarnya sudah sama seperti Monash College di Melbourne ya. Jadi untuk foods provided, student lounge juga ada ya. Kalau untuk selama masa pandemi, kita mengadakan hybrid learning program, di mana students boleh online, boleh juga datang ke kampus, itu nanti dibuka pendaftarannya. Jadi giliran ya, yang untuk yang mau datang ke kampus, tidak dipaksa, jadi bisa mendaftarkan diri. Jadi untuk perkuliahan online, kita didukung teknologi dari Microsoft Teams dan juga Monash Moodle, sehingga untuk perkuliahan online tetap terasa seperti perkuliahan tatap muka ya, teman-teman jangan khawatir. Nah, sedangkan untuk yang tatap muka, tetap nanti bisa hadir di kampus, itu maksimal 5-7 student setiap harinya ya.
Jadi itu dibatasi karena social distancing, dan pastinya guru-guru kita semuanya live dari kelas di JIC agar suasananya sama persis seperti belajar di kelas ya, walaupun kalian online di rumah. Oke, buat teman-teman yang memang nanti baru kepikiran pertanyaan pada saat di luar sesi presentasi, teman-teman juga bisa scan barcode ini langsung menuju ke WhatsApp saya. Buat teman-teman yang memang pengen nanya-nanya atau konsultasi private, silakan di 0811-811-5166 untuk teman-teman bisa, karena kan kuliah di luar negeri ini memang banyak sekali ya yang harus kalian pertimbangkan. Biaya, kemudian juga lulusan dari mana, rankingnya berapa, itu kalian harus cek satu-satu. Jadi memang kalian bisa untuk langsung private consultation. Tapi jangan khawatir, kita ada sesi tanya jawab di sini. Jadi kalau teman-teman pengen tanya-tanya lebih lanjut mengenai program di JIC, silakan boleh diajukan pertanyaannya. Oke, kita masuk ke sesi tanya jawab ya nih ya. Untuk anak-anak nih yang mau lebih tahu tentang JIC, tentunya Monash University, kalian bisa langsung tanya via chat seperti biasa. Nanti 5 penanya pertama akan dapat bingkisan ya dari sekolah. Oke, silahkan. Ayo teman-teman ditanya mumpung masih ada kesempatannya. Jadi banyak sekali yang bisa ditanyakan. Biasanya ya accommodation kah, kehidupan di kampus kah, gitu. Bisa silahkan ditanyakan kalau teman-teman pengen tahu, boleh bisa ditanya ya. Ayo nak, mumpung nih ada kesempatan kalian untuk lebih tahu lagi. Ini masa depan loh. Yuk. Oh, ada masuk pertanyaan ini. Iya. Izin tanya, kalau untuk di JIC apakah ada dorm buat kita? Baik. Jadi kalau untuk di JIC sendiri, karena memang lokasinya masih di Jakarta, kita sudah partnership dengan beberapa boarding house di sekitar kampus. Jadi buat teman-teman nanti kita menyediakan subsidi untuk teman-teman yang dari luar Jakarta untuk kuliah di JIC dan juga nanti di Monash ya. Jadi untuk besaran subsidinya itu tergantung dari program yang kalian pilih. Jadi nanti silakan kalian pengen ke major apa, itu nanti bisa kita informasikan ya untuk besaran subsidinya. Tapi roughly itu yang besaran subsidi untuk boarding house di Jakarta itu senilai 1.500.000 per bulan subsidinya. Nah, kemudian kalau nanti yang di Melbourne biasanya bentuknya study grant, jadi lihat dari nilai pada saat di JIC. Jadi seperti contoh tahun ini tuh student kita ada yang mendapatkan, jika nilainya lebih dari 70 akan mendapatkan 10.000 Aussie dollars potongan pada saat kalian berangkat ke Monash University, khusus untuk tahun ini. Jadi kalau untuk yang saat ini berjalan ya, jadi karena masih online, jadi itu untuk study grant-nya untuk memotong biaya kuliah kalau untuk di Australia. Tapi kalau di JIC sendiri, subsidinya bentuknya untuk boarding house. Dan juga kita tersedia early bird untuk students yang mendaftar tahun ini untuk kuliah tahun depan. Terjawab ya, Wise? Ini pertanyaannya mirip tadi sama siapa yang di bawah. Oke, baik. Ada pertanyaan berikutnya, Ibu. Ada pertanyaan dari Bernadette ya? Iya. Kalau dari JIC mau pindah ke Monash syaratnya apa saja? Nah, kalau untuk di JIC sendiri ya, karena memang kita sudah part of Monash College Australia di Indonesia, jadi syaratnya tidak sulit untuk berangkat ke Monash. Syaratnya hanya PAS aja tuh lulus. Gitu sebagai contoh, kalau kalian mau masuk ke jurusan bisnis dari JIC ke Monash Uni tahun kedua, untuk Bachelor of Business Administration hanya butuh nilai average 55 aja dari JIC. Kalau untuk program commerce misalnya 70 seperti itu. Jadi ada banyak
program studi yang bisa kalian pilih, itu masing-masing punya target nilainya sendiri. Nah, ada yang 55, ada yang 62, ada yang 70, itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Nah, kalau dari JIC syaratnya seperti itu. Tapi mungkin teman-teman juga ada yang nanya nih, kalau lulus dari SMA kelas 12 langsung tahun pertama aja deh di university, itu berapa sih butuh syarat nilainya? Baik, jadi dari kelas 12 SMA langsung berangkat ke Monash Uni, itu kita butuh IELTS-nya biasanya 6,5, no bands below 6, kemudian juga nilai rata-rata raport mungkin sekitar 85 sampai 90 untuk bisa langsung tahun pertama di Monash. Tapi kalau tahun pertama di JIC, kita butuh lulus kelas 12 SMA dengan nilai rata-rata 78 saja sudah cukup, dengan IELTS 6, writing 6. Jadi ada perbedaan signifikan ya, tahun pertama di Jakarta atau tahun pertama di Australia. Seperti itu untuk syaratnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada dari Teresa Paramita. Ini masih berkaitan dengan subsidi dari boarding house tadi ya. Oh baik Ibu, saya jawab ya. Subsidi setiap boarding house bisa dilihat di mana ya. Oke, jadi kalau untuk di website memang tidak ada, karena memang informasi ini baru saja keluar untuk students yang di 2022. Jadi teman-teman kalau memang pengen tahu tentang skemanya, teman-teman bisa langsung di-scan aja di sini ya, melalui WhatsApp, karena memang itu beda-beda. Jadi teman-teman bisa tanya di WA aja langsung untuk konsultasi, sekaligus untuk jurusannya maunya apa dan kemana. Oke, jelas ya Mita ya. Selanjutnya dari Keira. Baik, Kak, katanya kalau biaya hidup di Australia terlalu mahal, bisa tinggal di Sunway, Malaysia. Nah, kalau dari Malaysia ke kampus itu lebih jauh kah? Tidak. Jadi kalau untuk di Sunway, Malaysia, itu memang dorms-nya itu memang satu komplek juga dengan kampus ya. Jadi adanya di Sunway, itu dari Kuala Lumpur kurang lebih 2 jam. Tapi kalian biasanya tinggalnya ya nggak di Kuala Lumpur, di Sunway tetap. Jadi memang dorms-nya ada di Sunway, kalian tinggal jalan kaki langsung ke kampus. Jadi di Sunway sendiri itu sudah kota mandiri, contohnya seperti BSD lah kurang lebih. Jadi teman-teman di sana sudah bisa banyak restoran, malls, dan juga toko buku untuk belajar, itu juga semua sarananya sudah komplit di sana ya. Kafe buat nongkrong ataupun juga buat ngobrol-ngobrol bareng teman atau bikin tugas tuh juga di sana juga sudah banyak pilihan. Ya, bisa di Malaysia ya. Baik, terima kasih Keira sudah dijawab ya. Terakhir nih ada dari Vincent. Baik, izin tanya kalau pandemi seperti ini apa kelas online? Betul, jadi kalau untuk pandemi, untuk di JIC kita hybrid, jadi students boleh online, boleh juga registrasi untuk bergantian datang ke kampus kalau untuk di JIC ya. Jadi memang kita juga mengetahui tidak semua students mungkin demen untuk belajar online ya, kadang ada yang sulit juga fokus. Jadi memang kita make it happen untuk teman-teman yang memang pengen untuk hadir bergantian pada saat hybrid learning, boleh nanti datang ke kampus dengan pendaftaran. Untuk di Malaysia sendiri, kalau Malaysia planningnya mereka akan mulai tatap muka itu di Februari 2022. Mereka akan mulai uji coba untuk tatap muka international student di Februari 2022. Itu pilot project bentuknya ya. Jadi mudah-mudahan di Februari 2022 tersebut berjalan lancar di Malaysia, maka berikutnya sudah tidak ada hambatan, jadi bisa langsung tatap muka di Malaysia. Untuk Australia juga sama, saat ini masih mengejar vaccination rate. Jadi untuk students yang memang targetnya mau berangkat ke Australia 2022 itu sudah diinformasikan bahwa mereka masih pilot project juga di New South Wales. Jadi buat teman-teman yang memang udah nggak sabar nih mau berangkat ke sana, bisa di JIC dulu kuliahnya, karena kan kalau di sana masih belum jelas ya karena ngejar vaccination rate. Nanti pada saat tahun kedua baru kalian berangkat ke sana, mudah-mudahan sudah kondisi lebih baik, sudah ada kejelasan karena semua masih pilot project kalau di luar negeri, di Malaysia dan Australia. Jadi untuk kelanjutannya bagaimana harus ngelihat kesuksesan dari pilot project ini. Tapi kalau untuk sekarang teman-teman kita yang sudah lulus di JIC semuanya masih menjalankan kuliah online dari Monash University Australia ataupun Malaysia untuk saat ini. Ya, ini tadi terakhir dari Vision ya.
Kita masih punya waktu 10 menit. Mungkin ada yang masih mau tanya lagi? Boleh? Silakan teman-teman, mumpung masih ada waktu bisa tanya lebih jauh. Bisa mendalami lagi nih. Tadi kayaknya banyak banget loh. Syarat-syaratnya ini. Yakin nggak nih mau masuk? Wah, jurusannya ada yang the best loh tadi. Gitu. Iya, betul. Jadi kalau untuk jurusan sendiri memang kita bisnis yang memang paling favorit ya teman-teman ya. Even active students yang saat ini ada di JIC itu ada 300 students dan majority memang memilihnya bisnis. Karena Triple Crown Accreditation, teman-teman bisa cek mungkin di Google, hanya sedikit sekali university yang punya akreditasi tersebut. Jadi kalau bisa masuk ke Monash, itu memang sudah suatu kebanggaan karena business school-nya merupakan Triple Crown Accreditation. Oke. Ayo, siapa nih yang mau tanya lagi, lebih mendalami lagi tentang Monash? Yuk, silakan. Kita masih punya 9 menit. Silakan teman-teman. Mungkin ada lagi nih Kak Thomas yang mau disampaikan lagi mungkin untuk anak-anak lebih mendalami lagi mungkin. Kita masih punya waktu nih Kak, sayang banget nih. Iya, jadi teman-teman buat yang memang pengen konsultasi karena memang kan di sini itu kalau kuliah di luar negeri pastinya banyak sekali informasi yang memang dibutuhkan ya pada saat sebelum kalian consider mau kemana. Jadi memang mungkin saya sharing sedikit. Jadi teman-teman juga harus melihat juga dari sisi employability. Jadi nanti ini industrial partnership-nya itu uni yang kalian pilih itu dengan mana saja sih saya bisa kerja di mana nanti setelah sudah lulus kuliah di luar negeri. Nah, untuk di Monash sendiri, kita karena uni negeri di Australia, jadi memang banyak sekali industrial partnership. Bahkan untuk jurusan IT, itu lebih banyak lowongan internship-nya dibanding jumlah mahasiswanya. Jadi kita bisa bilang bahwa students yang belajar di jurusan IT, itu memang bisa semuanya dapat internship. Karena lowongannya itu lebih banyak dibanding jumlah students-nya. Saking banyaknya yang mau partnership dengan Monash untuk jurusan IT. Untuk jurusan yang lain juga sebenarnya banyak sekali. Cuman memang karena contohnya seperti bisnis ya, jumlah mahasiswa kita banyak sekali, maka itu mungkin mereka masih ada competition. Jadi ada sesi interview, kemudian nanti setelah kalian internship sudah terima, itu adalah modal utama kalian untuk bekerja. Biasanya kalau performance kalian bagus selama internship, most likely kalian akan disponsorin visa kerja untuk kalian bisa stay bekerja di Australia ataupun Malaysia. Nah, rules terbaru dari Immigration Australia bahwa students yang lulus dari Monash di Australia akan diberikan kesempatan untuk bisa stay di sana selama 2 tahun ekstra untuk kalian bisa ada kesempatan untuk mencari kerja. Kalau di Malaysia mungkin karena dekat nggak terlalu signifikan bedanya ya. Kalau Australia memang ada visa khusus, lulusan Monash dapat extra stay 2 tahun untuk kalian bisa cari kerja di Australia. Nah, trik untuk mencari kerja sendiri itu juga kalian bisa cek di website government-nya Australia untuk melihat jurusan-jurusan apa saja sih yang masih dibutuhkan international student untuk lebih mudah mencari pekerjaan. Jadi ada banyak sekali listnya, dan salah satunya itu actuarial science, kemudian accounting, dan jurusan-jurusan sains seperti engineering, pharmacy, nursing, itu memang masih sangat dibutuhkan. Kalau dari sisi bisnis, kita butuhnya accounting dan juga actuarial science yang memang masih langka. Sehingga kalau kalian bisa memilih jurusan tersebut, nanti cari kerja di Australia jauh lebih gampang. Nah, juga buat teman-teman yang memang kuliah di Malaysia, pengen dapat kerja di Australia juga sama kesempatannya teman-teman. Karena Monash itu Malaysia merupakan cabang dari Australia, jadi we share the same opportunity. Jadi untuk lowongan internship, lowongan pekerjaan yang ditawarkan di Australia dan di Malaysia itu ada juga gitu loh. Jadi misalnya perusahaan di Australia juga mencari di Monash Malaysia itu juga banyak. Jadi opportunity-nya sama. Iya, terima kasih Kak Thomas.
Nih, ada tambahan nih pengetahuan. Mungkin ada yang mau tanya? Ayo nak, silahkan. Masih malu-malu nih Bu, sepertinya. Kalau enggak, Mbak Mindah nih yang tanya nih. Silakan Ini, Bu, ada pertanyaan. ini Sir Thomas mau tanya nih, siapa tahu mereka malu-malu. Sir, kira-kira nih, mulai dari awal masuk sampai lulus nih, biasanya anak-anak kan gitu. Berapa sih Sir habisnya? Gitu. Oke, boleh. Jadi memang kalau untuk memang perkuliahan di Monash ini memang sulit digeneralisir berapa kira-kiranya karena setiap jurusan itu range-nya jauh-jauh, Ibu. Tapi memang kalau saya boleh ambil contoh seperti bisnis ya, seperti bisnis yang memang jumlah mahasiswa kita banyak. Kalau untuk total investasi untuk kuliah sampai dengan lulus kalau di Australia itu kurang lebih sekitar untuk ini udah kuliah dan biaya hidup ya, jadi all in. Jadi seperti tinggal, makan, basic needs itu sudah aku cover semua, sudah aku hitungkan standar student GIC. Jadi bukan standarnya website. Kalau website biasanya masih kurang ini itu ya, tapi ini kita survei dari students GIC sendiri. Jadi memang ini harganya sudah real, sudah seperti memang yang sesuai dengan keadaan. Jadi kalau untuk mulai dari GIC sampai lulus di Monash Uni untuk jurusan bisnis S1 itu dengan biaya hidup itu kurang lebih 1,6 M. Tapi kalau untuk di Malaysia sekitar 700 juta. Seperti itu ya, itu sudah lulus, sudah cover semuanya. Untuk tempat tinggal, makan, basic needs, itu sudah semua, Ibu. Oke, terima kasih atas infonya. Nih anak-anak, mungkin ada yang tertarik nih. Oh, segitu, Mem. Oke. Bilang sama orang tuanya kalau tertarik mau ikut ke Monash ya. Silakan teman-teman. Jadi memang kalau untuk kuliah di luar negeri memang sih kenapa sih lebih tinggi ya dari segi harga? Karena memang yang dicari adalah experience, kedua itu network. Karena memang lulusan dari Monash sendiri, alumni-alumni kita saat ini juga mereka kebanyakan entrepreneur. Karena entrepreneur itu modal utamanya adalah network. Kalau network kalian sudah bagus, biasanya wirausaha itu tidak terlalu sulit untuk mulai di startup awalnya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Kita masih ada waktu 2 menit lagi nih tinggalan. Mungkin ada yang mau penanya terakhir nih sebelum kita tutup ya karena 11.15 sudah selesai. Oke, ada pertanyaan dari Keira ini Bu. Mau memastikan yang Triple Crown itu jadi Oke guys,